Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wan Zaki ingin mempresentasikan materi intercompany bonds yang saya telah susun sedemikian rupa. Masalah utama dalam intercompany provides transactions bond adalah apabila dalam periode atau waktu setelah diterbitkan saldo kewajiban bond tidak sama dengan market value sebagai akibat perubahan tingkat suku bunga pasar, sedangkan yang seharusnya tingkat bunga obligasi tidak berubah. Apabila tingkat bunga pasar meningkat, maka harga pasar liability atau bond akan lebih rendah dari nilai bukunya. Perusahaan penerbit obligasi akan memperoleh membukukan realized gain atau gain laba. Tidak akan diakui dalam pembukuan issuing companies books. Demikian pula sebaliknya, jika tingkat bunga pasar menurun, maka akan timbul realized loss yang juga tidak akan dibukukan. Realized tetapi unrecognized gains atau loss dari outstanding bonds dari perusahaan yang berafiliasi dapat direcognize dengan menghapuskan retiring dari outstanding bonds tersebut. Parent company yang mengendalikan penghapusan semua kewajiban dan keputusan lainnya. Untuk penyusunan consolidated entity mempunyai opsi 2 sebagai berikut. Yang pertama, ada the issuing company parent or subsidiary yang dapat menggunakan available resource untuk membeli dan menghapuskan obligasi mereka. Yang kedua, ada the issuing company atau parent subsidiary dapat meminjam uang dari luar atau dalam entity konsolidasi dengan tingkat bunga pasar dan menggunakan dana pinjaman untuk menghapus itu merupakan refunding. Yang ketiga, ada unaffiliated company dapat membeli obligasi dari issuing company. Dalam kasus ini obligasi disebut constructively retired atau penghapusan obligasi untuk tujuan konsolidasi saja. Constructive gains and loss on intercompany bonds. Constructive gain atau mungkin loss ya adalah laba rugi yang mempunyai kriteria sebagai berikut. Yang pertama, realized gains atau loss from the consolidated viewpoint. Yang kedua, ada timbul sebagai akibat suatu perusahaan membeli bonds dari perusahaan afiliasi. Yang ketiga, dari other entities dengan harga selain dari nilai buku obligasi tersebut. Di sini saya ada contoh kasus yang pertamanya acquisition of parent company bonds, di mana misal PT Sri sahamnya 80% diakui oleh PT POM. PT POM menjual mortgage bond sebesar 1 juta par dengan biaya 10% jangka waktu 10 tahun. Obligasi dijual dengan par value kepada masyarakat pada tanggal 2 Januari 2002 setahun kemudian 31 Desember 2002 PT Sri membeli obligasi POM outstanding 100.000 senilai 100.000 4.500 melalui bursa obligasi. Pembelian oleh Sri mengakibatkan constructive retirement POM bonds sebesar 100.000 dan constructive loss sebesar 4.500 dan jurnal penyesuaian POM pada 31 Desember 2002 yang bisa dicatat dengan constructive loss dengan equity method sebagai contoh sebagai berikut. Bisa dilihat contohnya ada di layar, di mana debitnya income from PT Sri dan kreditnya investment in PT Sri. Jurnal eliminasi pada kertas kerja konsolidasi 31 Desember, debit loss on constructive retirement bonds 4.500 dan 10% mortgage bonds payable
100.000 dan kreditnya investment in bonds sebesar total dari keduanya yaitu 100.000 4.500. Sekian presentasi singkat dari saya. Maaf bila ada banyak kekurangan dalam presentasi yang sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.